Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi di channel Ngomongin Hukum ya. Mohon maaf ini baru bisa menyampaikan video lagi setelah mungkin beberapa minggu yang lalu kita belum bisa menyampaikan video-video terbaru mengenai hukum maupun mengenai ketenagakerjaan. Nah, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul. Saya kira cukup banyak ya pertanyaan yang sudah terkumpul di kolom komentar YouTube kami. Nah, mudah-mudahan kita akan jawab dan mudah-mudahan jawaban kami bisa membantu teman-teman yang bertanya untuk mendapatkan informasi atau mungkin solusi atas pertanyaan atau permasalahan yang ada. Kita mulai dari Angga Andi 4239 ya. Pertanyaannya, maaf, 1 minggu dalam 6 hari kerja, masa 7 jam per hari, kan kita kerja dalam seminggunya itu 40 jam dan tidak boleh lebih. Jadi coba dipikir 6 hari kerja dikali 7 jam berarti 42 jam. Kan tidak boleh lebih dari 40 jam dalam seminggunya. Ya, oke. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi secara perhitungan matematika atau secara logika betul ya. Kalau setiap hari kita ambil yang 6 hari kerja dalam 1 minggu, di mana tiap hari adalah 7 jam, maka 7 dikali 6, 42. Nah, sebagaimana di PP 35 ya, tahun 2021 di pasal 21, di ayat 2-nya memang diatur ya, pemberi kerja itu boleh menerapkan waktu kerja itu maksimum 40 jam dalam 1 minggu. Jadi kalau dia ambil 5 hari kerja dalam seminggu, maka tiap jamnya adalah 8 jam. Sehingga 8 kali 5, 40. Tapi kalau dia ambil 6 hari kerja, maka tiap jamnya itu dibatasi maksimal 7 jam. Jadi bisa jadi 7 kali 6, kalau full berarti 42. Nah, biasanya di hari Sabtunya, kan biasanya Senin sampai Jumat itu 7 jam. Kemudian di hari Sabtunya itu 2 jam yang lebihnya itu dihilangkan. Sehingga di hari Sabtu itu hanya bekerja selama 5 jam. Seperti itu ya. Dan itu sering kok lumrah di aturan instansi-instansi atau aturan perusahaan-perusahaan itu seperti itu terjadi lumrah. Dan itu pun juga harus dituangkan dalam PK, PP atau PKB sehingga waktu kerjanya jelas. Jadi kalau ada perusahaan menerapkan 6 hari kerja, maka biasanya di hari Sabtunya itu tidak 7 jam tetapi 5 jam. Sehingga dalam 1 minggu pas 40 jam dalam 1 minggu. Kira-kira seperti itu ya, semoga menjawab. Kemudian ini ada pertanyaan dari Rahel Maitri Pasaribu. Wah. Pak, saya mau nanya, jadi ada kasus penipuan tapi orangnya sudah kabur membawa duit ratusan juta. Tapi keluarganya atau kakaknya ingin bertanggung jawab atas kasus adiknya tersebut dan sepakat akan melunasi uang korban dan membuat surat perjanjian di atas materai akan melunasi dengan waktu maksimal 3 bulan. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, maka barang yang bersangkutan akan diambil sebagai barang pengganti sesuai nominal yang dibawa kabur. Yang saya mau tanyakan, apakah bisa mengambil barang keluarganya atau kakaknya untuk pengganti uang yang dibawa kabur? Mohon penjelasan. Ya, jadi kalau bisa atau tidak jawabannya bisa-bisa saja. Sepanjang Anda memiliki alas hak yang kuat. Ya, intinya itu dulu. Alas haknya kuat apa? Yang pertama, karena adiknya kabur, maka Anda bikin saja surat pengakuan hutang atas nama keluarga. Artinya di situ pihak yang ingin menggantikan posisi adiknya, dia harus mengakui ada hutang. Ya, hutang yang harus dia bayar kepada Anda. Silakan surat pengakuan hutang itu dibuat kalau bisa notaris, kalau nilainya besar ya. Tapi kalau nilainya tidak terlalu besar, bisa cukup bawah tangan sepanjang diketahui oleh 2 saksi yang dewasa. Nah, jadi harus ada tanda tangan Anda dan pihak yang akan melunasi hutang. Ya, jadi seperti itu, bukan surat pernyataan sepihak.
tetapi surat perjanjian pengakuan hutang. Nah, kemudian di situ dituangkan di surat itu hutangnya berapa, cara membayarnya bagaimana, apakah dicicil berapa kali, kemudian batas waktunya sampai kapan. Nah, kemudian dituangkan juga di situ barang-barang yang menjadi jaminan, ya katakanlah mobil dengan BPKB, nomor plat nomor sekian dan seterusnya, atau mungkin barang-barang yang lain, sertifikat tanah dan sebagainya. Nah, silakan ya, harus dituangkan dengan jelas barang yang menjadi jaminan utang. Kemudian dituangkan juga apabila hutang tidak diselesaikan pada waktu yang telah disepakati, ditulis di situ tanggalnya, maka pihak Anda bisa mengambil ya, atau pihak dari si keluarga akan menyerahkan kepada Anda ya barang yang dijaminkan tadi guna keperluan pelunasan. Nah, pelunasannya ini kemudian cara melunasinya harus disepakati. Apakah dijualkan bersama atau bagaimana. Nah, itu harus juga disepakati. Jadi hati-hati ya. Semuanya harus tertulis hitam di atas putih, ada pengakuan hutang, ada kesepakatan untuk pembayaran, ada kesepakatan untuk jaminan yang diberikan, dan mekanisme penyelesaiannya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, kita lanjut. Ada kontak yang bisa dihubungi, Pak, aset hutang saya dialihkan ke CSI. Ya, ini mungkin silakan Anda lihat di profil kami ya. Saya lanjut. Untuk buruh bangunan maksimal jam kerjanya berapa jam per hari dan bagaimana jika waktu kerja lewat dari waktu kerja? Ya, maksimalnya tentu saja sudah diatur. Apakah Anda buruh bangunannya modelnya adalah PK sebagai pegawai tetap, artinya Anda memang pegawai tetap dari perusahaan tapi profesi sebagai buruh, tapi ini sangat jarang, atau pegawai kontrak yang sifatnya adalah harian. Nah, tetap meskipun itu harian, maksimum batasnya adalah kalau 5 hari kerja ya 8 jam, kalau 7 hari kerja ya tadi 6 hari kerja ya 7 jam, seperti itu. Kalau lewat dari waktu kerja bagaimana? Tentu hitungannya adalah lembur, ya, lembur seperti itu. Jadi harus clear. Nah, cuman memang banyak sekali kalau buruh bangunan saya nggak tahu ya, mungkin yang perusahaan-perusahaan besar mungkin sudah menerapkan. Tapi kalau perusahaan perorangan atau mungkin kontraktor yang skalanya masih kecil mungkin juga belum menerapkan aturan-aturan ketenagakerjaan. Nah, tapi normatifnya seperti tadi ya. 6 hari kerja itu 7 jam, 5 hari kerja 8 jam. Kalau lewat bagaimana? Hitungannya lembur. Seperti itu. Anda harus cek dari PKB atau PP-nya. Selanjutnya, kemudian, wah ini dari mungkin sharing pendapat aja nih ya orangnya, saya coba bacakan. Wahai pemerintah, mohon diperhatikan juga outsourcing yang bekerja berdasarkan produksi. Jika rutin tidak masalah, tapi jika tenaga outsourcing dipakai 2 hari kerja dalam seminggu, kadang seminggu libur, maka gajian tidak mencukupi kebutuhan, apalagi sudah berkeluarga. Sedangkan si pekerja terikat kontrak. Mohon dibuat minimum charge bagi pekerja lepas yang rutinitasnya sangat jarang. Ya, memang kondisinya agak susah ya, karena jumlah supply and demand atau kebutuhan dan penawaran itu berbeda. Di Indonesia kita tenaga kerjanya melimpah, tetapi lowongan kerjanya terbatas. Ya, itu yang menjadi problem kenapa seolah-olah atau mungkin terdapat ketimpangan ya antara pihak pemberi kerja dan pekerja. Mudah-mudahan segera dapat solusi ya. Saya lanjut saja yang terkait dengan pertanyaan.
pada intinya kita harus bungkam saat perusahaan melakukan kecurangan. Nah ini komentar saja ya, saya nggak akan tanggapi. Kemudian surat sakit dari dokter sudah ada, siapa yang bayar gaji, apakah perusahaan yang bayar duluan, lalu perusahaan ke klaim BPJS bos. Ini saya nggak ngerti nih maksudnya. Kalau Anda sakit dan Anda sudah ada surat sakit dari dokter, tentu Anda tetap mendapatkan upah dari perusahaan, karena perusahaan itu tidak boleh memotong upah ketika pekerjanya sakit, seperti itu. Nah kemudian saya juga nggak ngerti maksud dari pertanyaan, apakah perusahaan yang bayar duluan lalu perusahaan diklaim ke BPJS. Nah ini saya nggak ngerti. Coba Anda bisa memberikan pertanyaan yang lebih informatif sehingga nanti jawabannya bisa lebih lengkap ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Pak, mohon pencerahan. Saya bekerja di perusahaan outsourcing sebagai driver di Shopee. Yang bikin risau adalah risiko pekerjaan saya, nyawa taruhannya. Tapi vendor yang menaungi saya tidak mengadakan BPJS tenaga kerja atau kesehatan. Padahal karyawan sudah mencapai 300-an orang, sungguh miris. Ya kalau seperti ini ya paling ya Anda cuma bisa menyampaikan supaya HRD-nya segera atau perusahaannya segera menepati aturan ketenaga kerjaan ya. Karena kalaupun Anda mungkin berpendapat atau memberontak gitu, maka bisa jadi ancamannya adalah PHK seperti itu. Karena sekali lagi ya, ini memang kondisi yang susah. Harusnya hal seperti ini bisa juga disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja, tetapi kondisinya kembali ya, memang kondisi saat ini yang sering kali kami lihat adalah masih banyaknya supply tenaga kerja dibandingkan lowongan. Nah ini kadang seringkali membuat praktek-praktek kecurangan atau praktek-praktek pelanggaran terkait dengan aturan tenaga kerja ini cukup banyak ya, seperti itu. Atau mungkin juga bisa jadi perusahaannya ini tidak tahu dan tidak siap dalam mengatasi operasional terkait aturan ketenaga kerjaan, seperti itu. Nah, pilihannya ada pada Anda. Anda mau resign dan cari perusahaan yang lebih baik, saya sarankan sih seperti itu. Cuman kalau Anda tetap bekerja di situ ya Anda mungkin harus lebih berhati-hati. Kalau bisa ya kalau sudah 300 orang mungkin ada yang bisa buat serikat gitu untuk menyuarakan aspirasi dari pegawai. Kira-kira seperti itu. Ya. Saya lanjutkan. Ini kemudian ada Jimin Syukur. Saya sudah bekerja 20 tahun lebih. Saat ini saya sedang sakit jantung dan pengen istirahat atau pensiun dini. Kira-kira rincian pesangonnya bagaimana ya? Nah, ya baik. Jadi kalau pensiun dini itu adalah program yang memang sifatnya opsional. Artinya apa? Artinya tidak semua perusahaan itu punya program itu, Pak. Ya. Jadi Anda harus cek dulu ke SDM atau ke PKB atau ke peraturan perusahaan tempat Anda bekerja. Apakah perusahaan Anda bekerja itu menyediakan program pensiun dini atau tidak? Ya. Kalau menyediakan pensiun dini, Anda tanyakan mekanisme perhitungannya karena beda-beda tiap perusahaan, ya seperti itu. Tentu saja saya tidak bisa merincikan berapa pesangonnya karena tadi tiap perusahaan mempunyai kebijakan yang beda-beda. Coba Anda tanyakan dulu ada atau tidak program pensiun dini. Ya kalau tidak ada ya berarti tidak bisa dilakukan pensiun dini seperti itu, Pak. Tapi kalau memang ada programnya, biasanya di situ ada juga cara perhitungan kompensasinya.
Kira-kira seperti itu ya. Kemudian saya lanjut, jika cesor mendaftarkan ke BPN untuk mengubah HT-nya, biaya apa saja yang dikeluarkan, apakah kena pajak? Nah, kalau ini Anda tanya saja ke BPN ya. Kalau seperti ini, tentu saja untuk merubah HT, Anda bisa diskusi ke pihak BPN, kemudian apakah kena pajak atau tidak. Kalau HT kayaknya tidak kena pajak, tapi kalau perubahan kepemilikan itu kena pajak, ya kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjut. Bang coba minta dibahas aturan tenaga kerja tentang buruh bangunan. Oke, nanti kita siapkan ya. Bang izin bertanya, jika kontrak kerja yang lama sudah habis dan melewati masa tenggang hingga 2 minggu baru muncul kontrak baru, tetapi isi komponennya terjadi perubahan yang nominalnya berubah menjadi semakin kecil. Apakah saya berhak mendapatkan kontrak baru dengan nominal yang sama dengan kontrak sebelumnya, mengingat penawaran kontrak yang baru ini ditawarkan setelah 2 minggu? Oke. Ya, jadi ini kasusnya adalah PKWT ya, atau pegawai kontrak. Nah, ketika kontrak Anda telah habis, maka sebenarnya tidak ada lagi ikatan antara Anda dengan perusahaan tempat Anda bekerja. Artinya Anda bebas. Nah, kemudian jika Anda mendapatkan kontrak baru dengan nilai upah yang lebih kecil, sepanjang itu tidak menyalahi aturan hukum, artinya upahnya tidak di bawah UMR dan lain sebagainya, yaitu sah-sah saja seperti itu. Nah, apakah bisa mendapatkan kontrak dengan upah yang sama dengan yang sebelumnya? Nah, tinggal Anda lakukan negosiasi sebelum Anda menandatangani kontrak yang baru. Seperti itu kira-kira. Anda harus cek kenapa turun, jangan sampai turunnya kontrak Anda itu juga menurunkan hak Anda. Contoh, hak yang harus ada kan pembayaran iuran BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Itu harus tetap ada komponen itu. Nah, jadi saran saya kalau untuk mendapatkan kontrak baru dengan nilai nominal yang sama atau bahkan lebih tinggi, ya silahkan Anda bernegosiasi sebelum Anda menandatangani kontrak tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini saya nggak bisa bacakan karena ini cuma komentar saja. Yang sifatnya pertanyaan saya baru bacakan. Oke, ini saya kena PHK. Waktu itu saya pinjam lewat perusahaan dengan modal SK dan saya tidak bisa membayar. Dinyatakan kredit macet, saya di deadline 1 bulan harus lunas. Sedangkan saya tidak bisa membayar karena tidak bisa bekerja lagi. Solusinya gimana? Ya Anda silahkan sampaikan saja kepada kreditur kondisi Anda sudah tidak bekerja dan tidak mampu membayar. Nah, silahkan Anda ajukan permohonan keringanan, katakanlah penundaan pembayaran dan sebagainya. Nah, tetapi meskipun nanti Anda mendapatkan penundaan pembayaran sampai Anda bisa lagi membayar utang Anda, ya jangan sampai Anda nunggak lagi, artinya Anda harus komitmen. Jadi kalau bank itu ketika tahu debiturnya itu kesusahan, itu juga bisa ditawarkan yang namanya restrukturisasi kredit. Ya, restrukturisasi kredit itu polanya macam-macam ya, ada yang jangka waktunya dipanjangin sehingga angsuran per bulannya menjadi lebih ringan. Ada yang ditunda pembayarannya sampai dengan bulan tertentu, itu juga ada. Ada yang minta diturunkan suku bunga, itu juga ada. Jadi bermacam-macam. Jadi kalau Anda ada kesulitan, sebaiknya Anda konsultasinya kepada pihak perbankan yang memberikan Anda kredit. Ya, harusnya mereka membantu. Ya, seperti itu kira-kira. Saya lanjut ya. Oke, ini cukup panjang nih kayaknya nih. Ada suatu kasus yang mana debitur menghilang saat melakukan kredit yang berupa objek hak tanggungan di bank. Kemudian bank mengalihkan objek hak tanggungan tersebut secara cesi ke kreditur baru.
Kemudian debitur juga masih belum ada kabar, sehingga kreditur baru ingin menguasai secara hukum objek HT ini dan kreditur baru mengeksekusi objek HT tersebut dengan cara menggugat debitur. Dan putusan hakim terhadap gugatan tersebut dan putusan hakim terhadap gugatan tersebut memperbolehkan kreditur baru untuk menguasai objek tersebut. Apakah hal ini diperbolehkan oleh undang-undang? Karena sepengetahuan saya kreditur baru. Oke. Jadi kalau berdasarkan teori, harusnya kreditur yang baru itu pelunasan hutangnya dengan cara melakukan eksekusi lelang atas objek HT-nya. Bukan objek HT-nya itu dipindah tangankan kepada si kreditur yang baru. Ya. Jadi aturannya normatifnya seperti itu. Sehingga objek HT-nya dijual secara lelang, hasil lelangnya untuk bayar utangnya, seperti itu. Nah, memang namun pada beberapa kasus hukum yang ada, saya juga menemukan posisi kasus atau putusan pengadilan di mana hakimnya itu memberikan putusan bahwa pihak kreditur barunya boleh menguasai tanah tersebut atau objek HT ini. Itu juga ada, ya. Nah, terus bagaimana caranya? Ya caranya silakan digugat atau dilakukan banding gitu, ya. Karena bisa jadi hakim salah mengambil keputusan, itu juga bisa menjadi bahan untuk perlawanan hukum. Seperti itu. Jadi Anda harus jelaskan dulu konsep hukumnya bahwa harusnya kreditur yang baru itu mendapatkan pelunasan utangnya dengan cara lelang objek hak tanggungan, bukan dengan cara mengambil alih objek hak tanggungan. Kira-kira seperti itu, ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, lanjutnya. Selamat malam Bapak, saya ingin menanyakan pendapat hukum mengenai kasus putusan Chelsea dalam putusannya majelis hakim. Oh, ini sama ya. Apakah eksekusi ini sama? Ya, ini sama ya. Tadi pertanyaannya sama, jadi saya biar skip saja. Jika pihak SDM atau HRD tidak mau menemui serikat, bagaimana Pak? Oke, menemui serikat dalam rangka apa dulu nih Pak Wisnu ya? Jadi harus jelas ya. Saya pikir konteksnya apa, kemudian kenapa tidak mau. Biasanya HRD yang bagus itu ya selalu membuka komunikasi dengan serikat ya. Apapun kondisinya, karena prinsip dalam penyelesaian hubungan industrial itu kan yang pertama adalah musyawarah mufakat. Artinya jika komunikasinya tidak baik, bagaimana bisa diselesaikan perselisihan hubungan industrialnya. Filosofinya seperti itu harusnya, ya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian ini pertanyaan terakhir kayaknya ya. Kalau kontrak PKWT masa pendidikan 3 tahun plus 2 tahun ikatan dinas, baru jalan 1,5 tahun mau resign karena tidak ada perubahan dari segi training, sertifikasi, gaji dan lain. Sementara ijazah dan harus bayar denda jika keluar sebelum 5 tahun, apakah jika keluar dan tidak mampu membayar uang penalti akan terus ditagih dan bisa dipenjara karena saya merasa ditipu oleh iming-imingan perusahaan di awal. Dulu saya seorang fresh graduate untuk kertas kontrak dan PKWT belum saya tanda tangani sampai saat ini. Hanya ada tanda tangan HRD di awal dan tidak menggunakan materai. Apakah sah? Oke, yang pertama, hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja itu adalah hubungan keperdataan. Artinya bukan hubungan pidana atau hubungan yang bisa dilakukan atau bisa berujung ke penjara. Harusnya tidak, karena perdata ini larinya nanti kalau ada perselisihan adalah ke PHI, seperti itu ya. Kecuali dalam proses pelaksanaan
hubungan kerja itu muncul delik pidana yang memang terbukti, ya itu. Tapi prinsipnya perdata tidak bisa dipidana. Nah, apakah jika kita resign sebelum masa ikatan dinas tanpa mampu membayar uang penalti akan terus ditagih? Ya pasti, ya menagih kompensasi uang penalti itu kan hak dari si pemberi kerja. Jadi kalau Anda memang tidak mampu, ya wajar jika Anda ditagih, ya seperti itu. Nah, kemudian Anda bilang Anda belum tanda tangan PKWT dan sebagainya. Tetapi itu tidak akan mengubah banyak hal. Kenapa? Karena Anda toh telah bekerja. Anda dengan sengaja tidak menandatangani, tapi Anda masih bekerja, Anda menerima gaji, Anda menerima fasilitas, dan Anda melaksanakan pekerjaan Anda. Sehingga itu secara legal sudah terbukti bahwa Anda adalah pegawai kontrak di situ. Nah, kemudian apakah tidak menggunakan materai, apakah sah? Jadi materai itu bukan syarat sahnya perjanjian, ya. Materai itu adalah bukti terkait dengan pembayaran pajak. Jadi tidak menggunakan materai dalam suatu perjanjian itu tidak menggugurkan sahnya perjanjian. Seperti itu. Nah, jadi saran saya Anda coba lihat semuanya dulu. Kemudian kalau Anda mau resign ya Anda harus pikirkan benar-benar, ya seperti itu, pikirkan konsekuensinya, pikirkan juga tentang nama baik Anda ke depan, ya silahkan dipikirkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah informasi dan memberikan manfaat, ya. Saya pikir kami cukupkan dulu untuk video kali ini. Sudah cukup banyak pertanyaan yang kami tanggapi. Mudah-mudahan apa yang kami tanggapi memberikan informasi yang bermanfaat dan memberikan tambahan insight bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton. Kalau Anda ingin bertanya lebih lanjut, silahkan Anda chat kolom komentar pada YouTube kami. Izin kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.